Banyak yang info ke saya juga, Mbak, nomor ini nomor joki. Setelah saya cek ternyata nomor ini juga pernah nagih saya, Mbak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Setiap hari selalu memberikan informasi-informasi terbaru terkait dengan perpinjolan. Buat kalian semuanya makin kuat mental, makin semangat, makin berani untuk terus galbay. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hari ini banyak sekali yang posting pinjol gulung tikar, pinjol tidak ada yang cair, pinjol ini itu, dan akhirnya membuat DC pinjol melakukan ini. Nah, apa itu? Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terkait buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Semuanya saya mau informasikan dulu ya. Jadi kemana saya ada balas DM dari seorang teman mengatakan, Mbak, saya mau curhat, saya sebenarnya nggak mau menggunakan pinjol, tapi kenapa ya pada saat sekarang saya coba untuk menggunakan pinjol di usia saya yang 21 tahun ini, data fresh tidak pernah ada minjam ini itu, tapi kenapa ditolak, Mbak? Tahu nggak alasannya kenapa? Jadi saya coba cari-cari tahu dan ternyata banyak sekali yang posting yang mengatakan bahwa usia saya masih 21 tahun tetapi tidak bisa minjol. Nah, saya coba cari tahu lagi, ternyata alasannya ini. Nah, ini alasannya teman-teman ya. Utang pinjol tembus 60 triliun. Generasi Z dan milenial paling malas bayar. Nah, inilah dia penyebabnya teman-teman ya. Kenapa sekarang banyak sekali umur-umur generasi Z yang umur dari 19 sampai dengan 23. Terus generasi milenial yang di bawah dari 30 tahun itu banyak sekali penolakan. Nah, kita lihat lagi ke bawah ya. Nih, total outstanding pinjaman perseorangan fintech lending dalam miliar. Nih, dari tahun 2023 itu 53 miliar untuk yang belum bayar. Kemudian sampai di 2024 masuk Januari 54 dan sekarang Juni ada di 61 triliun. Untuk yang paling banyak galbay, kita lihat lagi outstanding pinjaman perseorangan berdasarkan gender atau jenis kelamin. Nah, bisa dilihat laki-laki sekitar 45% dan paling banyak masih ditempati oleh perempuan sebesar 55%. Kemudian berdasarkan generasi per Juni dalam miliar juga paling banyak nih generasi Z dan milenial itu umur 19 sampai 34 tahun itu sebesar 30 miliar orang yang galbay ya. 30 miliaran lebih yang digalbay, terus umur 34 sampai 54 tahun sekitar 26 miliar. Kemudian generasi Gen X itu umur 54 ke atas ada 3 miliar. Paling banyak itu umur 19. Inilah dia penyebabnya kenapa saat-saat ini banyak sekali usia-usia 21 tahunan atau di bawah 30 tahun banyak sekali yang ditolak. Kalaupun ada yang cair, mungkin dia sudah melakukan pinjol-pinjol dari dulu dan juga perawatan. Yang baru-baru sekarang informasinya sudah mulai diperketat, tidak bisa lagi mencairkan ini itu sampai benar-benar adanya verifikasi dari bank bahwa usia sekian dan terdeteksi BPJS-nya ada, BPJS tenaga kerjanya ada, barulah dia bisa melakukan pinjol. Itu informasi teman-teman ya, per Agustus ini kayaknya sudah mulai benar-benar dijalankan untuk peraturan terbaru yang memang sudah disahkan per 1 Januari kemarin. Jadi buat teman-teman semuanya sebenarnya hal ini bagus ya buat kita semua ya. Benar-benar kita semua terbebas dari yang namanya rentenir-rentenir seperti ini. Oke teman-teman ya, amin amin ya rabbal alamin lah kita doakan. Oke, lanjut lagi teman-teman. Saya mau bahas lagi ya, pinjol hari ini banyak sekali yang bikin postingan pinjol gulung tikar, pinjol banyak tidak cair, banyak yang galbay sampai ribuan. Ini ada apa? Nah, ternyata buat teman-teman semua ketahui ya, per Agustus ini semua pinjol memang sudah mengurangi limit. Sudah saya kasih tahu ke kalian semuanya ya. Nah, di balik ini semuanya teman-teman harus hati-hati. Karena apa? Ketika dana tidak cair, ketika tidak adanya pencairan kepada kalian, ketika tidak ada lagi yang menggunakan pinjol, sekarang DC-nya cari kesempatan ini untuk memanfaatkan kalian yang butuh dana.
Nah, ini hati-hati sekali buat teman-teman semuanya ya. Ini baru saya temuin, baru ada beberapa yang screenshot ke saya, Mbak ini bener nggak Mbak, kok seperti ini, emang ini bener padahal ini pinjol legal. Nah, ini hati-hati sekali ya buat teman-teman yang masih merasa pengen menggunakan pinjol, tidak bisa cair, tiba-tiba dapat email ataupun pesan WhatsApp yang bunyinya seperti ini. Nah, ini teman-teman ya, email yang dikasih ke teman saya. Nah, kita baca dulu di mana dan bagaimana cara si DC ini bekerja atau marketingnya bekerja. Ini ya, jadi dia coba untuk mengajukan pinjaman di modal nasional, kemudian beberapa waktu dia dapat balasan email seperti ini. Sebentar lagi dana 2.400.000 atau 2.400.000 masuk ke rekening, tapi mohon dengan biaya keanggotaan 50.000 bisa Bapak Ibu transfer ke nomor bendahara kami. Alamat dananya silakan kirim bukti ke nomornya. Kemudian tulisan Jakarta 2024 modal nasional 1333@gmail.com. Nah, ini ketahuan sekali dari DC-nya langsung. Kenapa? Karena alamat emailnya saja bukan domain yang alamat perusahaan. Jelas sekali ini Gmail alamat berbayar. Karena saya lihat di websitenya Modal Nasional itu alamat emailnya seperti ini, teman. Nah, ini dapat alamat emailnya dari websitenya langsung, yaitu cs@modalnasional.co.id. Jadi yang Gmail tadi bohong ya. Nah, kita kembali lagi ke alamat emailnya. Nah, sebelumnya teman saya emang mengakui bahwa dia coba untuk melakukan pinjaman di Modal Nasional, tetapi masih pending ataupun masih dalam peninjauan. Nah, tiba-tiba dapat email seperti ini, dia berpikir berarti orang-orang di dalam dari Modal Nasional ini atau pinjol manapun semuanya bermain. Mereka tahu akan ada dana yang akan cari ke rekening saya. Mereka coba untuk meraup keuntungannya dengan cara mengatakan bahwa harus membayar biaya keanggotaan sebesar 50.000. Sejak kapan hal itu terjadi? Dari tahun 2018 sampai sekarang admin dari pinjol itu tidak pernah ada, atau biaya keanggotaan tidak pernah ada. Yang jelas hal-hal yang seperti ini biasanya banyak digaungkan di pinjol ilegal. Nah, jadi sekarang karena pinjol legal banyak sekali penolakan, banyak sekali pembatasan limit, DC-nya kelimpungan bagaimana caranya mereka bisa meraup keuntungan dengan cara modal seperti ini. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Perlu ketahui hal ini adalah hoax. Jangan percaya walaupun nilainya hanya 50.000, itu bisa membuat data-data diri kalian beralih kepada mereka. Jadi hati-hati sekali ya. Sebenarnya ini sudah lama terjadi teman-temannya, banyak sekali yang bilang kalau mau mencairkan ini harus deposit dulu, kalau mau mencairkan ini harus bayar admin dulu. Itu dulu banyak terjadi di pinjol ilegal. Nah, sekarang pinjol legal sudah mulai mengikutinya lagi. Karena apa? Sekarang limit bener-bener dikurangin sama pinjol. OJK benar-benar memperhatikan pinjol ini, dan meminta semua laporan keuangannya harus benar-benar real, setiap bulannya dilaporkan kepada OJK, dan bagi yang terlambat akan dikenakan sanksi. Nah, itulah penyebab dari banyaknya pinjol mengurangi limit. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya. Joki itu sebenarnya banyak dari DC-nya, desk kolektornya. Banyak sekali, banyak yang info ke saya juga, Mbak nomor ini nomor joki. Setelah saya cek ternyata nomor ini juga pernah nagih saya, Mbak. Nah, mungkin DC-nya lagi keblinker kali teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah mau bayar yang seperti itu. Apalagi kalian masuknya lewat link-link, sekalipun itu dari Modal Nasional, sekalipun itu dari Pinjam Yuk, sekalipun itu dari Bantu Saku ataupun dari GoPayLater. Hati-hati sekali. GoPayLater, ShopeeFood, terus lagi Traveloka PayLater, itu banyak sekali yang seperti ini. Apalagi yang baru mau pengajuan jadi mitra ya, hati-hati sekali. Banyak yang minta deposit dulu, banyak yang minta bayar tetek benengnya, walaupun nilainya sedikit, tetapi ini bisa dimanfaatkan mereka untuk meraup keuntungan lebih banyak lagi. Karena apa? Mereka punya data kalian, dan mereka punya rekening kalian. Jadi hati-hati sekali buat teman-teman semuanya ya. Saya harapkan tidak ada yang mau membayarkannya, walaupun saya tahu kalian membutuhkan uang mungkin saat ini ya. Hindarilah untuk membayar admin-admin seperti ini, karena saya sampaikan mungkin nanti sampai September kita lihat nih. Ini kan Agustus, OJK bener-bener kuatkan peraturan nih bahwa nanti per 31 Agustus semua pinjol wajib melaporkan laporan keuangannya. Kalau terlambat akan disanksi. Ini baru berjalan ya. Jadi
semuanya pada ketar-ketir, pada ketakutan, pada ngerem semuanya. Nah, kita ngeliat nanti bulan depan apakah OJK masih memperketat aturan ini ataukah ada pinjol-pinjol yang melanggar. Kalau ada pinjol-pinjol yang melanggar berarti pencairannya masih akan lancar lagi. Kalau benar-benar OJK menjalankan ini semuanya, berarti nanti sampai di awal akhir tahun semua pinjol akan mengurangi limit-limitnya lagi. Jadi jangan heran teman-teman ya, jangan memaksakan diri, jangan berharap dari lubang untuk menutupin ini itu. Diam saja dulu, galbay saja dulu, fokus saja cari informasi tentang DC-DC lapangan. Kalau DC lapangan tidak ada, abaikan saja. Jangan bayarkan dulu, jangan paksakan pinjam kepada tetangga, karena pinjam dengan tetangga itu lebih mengerikan daripada pinjam kepada pinjol. Ya, jadi galbay aja dulu, mulai untuk jujur kepada suami, mulai untuk jujur kepada keluarga, pelan-pelan sekalipun kita dikucilkan, yang penting kita terhindar dari hutang lebih dalam lagi. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi informasi terbaru, menjadi mood booster, kalian lebih sehat lagi, kuat mental, dan makin semangat lagi. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.